Halo, jumpa lagi bersama saya Belini. Kali ini kita akan membahas tentang pola, struktur, dan kaidah kebahasaan iklan. Hal pertama yang kita bahas adalah pola penyajian iklan berdasarkan media yang digunakan. Yang pertama adalah media cetak. Berciri-ciri menggunakan bahasa tertulis di dalam penyampaian kata-katanya dan juga menggunakan desain grafis berupa gambar, warna, dan bentuk huruf yang menarik. Berdasarkan keluasan ruang atau space-nya, iklan di media cetak dibagi menjadi dua, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Berikut ini adalah contoh iklan baris dan iklan kolom. Mengapa iklan baris disebut dengan baris? Karena berupa garis-garis kalimat tanpa gambar. Biasanya kalimat yang digunakan itu disingkat-singkat. Sedangkan untuk iklan kolom sendiri, pemasangannya berupa kolom kalimat dengan menyertakan gambar. Nah, bentuknya juga lebih besar daripada iklan baris. Media yang kedua adalah media elektronik, yaitu merupakan iklan yang berbasis perangkat elektronik. Yang pertama adalah iklan radio, yaitu iklan yang mengandalkan efek-efek suara, baik itu tuturan, musik, dan bunyi-bunyi dari radio. Lalu yang kedua adalah iklan televisi, yaitu iklan yang mengandung suara, gambar, dan gerak dan ditayangkan di televisi. Lalu yang ketiga adalah iklan film, iklan yang berbentuk film pendek dengan cerita. Contohnya iklan sirup Marjan. Setelah kita membahas tentang pola penyajian teks iklan, kita sekarang berlanjut ke struktur teks iklan. Di dalam teks iklan ada dua struktur. Yang pertama pengenalan produk atau disebut dengan judul teks atau slogan. Misal, teh botol sosro. Nah, slogannya adalah apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro. Lalu, struktur yang kedua adalah pernyataan persuasif, yaitu pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar untuk berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu itu seperti apa? Contohnya, teh botol sosro, ayo dapatkan di toko terdekat di kota Anda. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks iklan. Yang pertama, iklan menggunakan kalimat imperatif, yaitu kalimat yang bersifat memerintah dan memberi komando. Misalnya, ayo jauhi narkoba. Lalu, kalimat yang kedua adalah kalimat persuasif, bersifat membujuk secara halus. Misal, makanan ini sangat enak sehingga bisa dicoba. Perbedaan dari imperatif dan persuasif adalah imperatif itu bersifat lebih menuntut daripada persuasif. Lalu, menggunakan kalimat yang ringkas. Iklan menggunakan bahasa yang sesingkat mungkin karena waktu tayang di media elektronik hanya sedikit dan ruang di media cetak juga terbatas. Lalu yang selanjutnya adalah harus berkesan positif. Berisikan kalimat-kalimat positif tentang produk yang digunakan. Misal, teh botol sosro menyegarkan. Tidak mungkin kita menggunakan kalimat-kalimat negatif seperti teh botol sosro sangat mahal. Nah, seperti itu tidak akan ada yang membelinya, ya kan? Lalu yang selanjutnya harus prima dan puitis, memiliki kesamaan bunyi untuk keindahan kalimatnya. Misalnya, aku dan kau suka dan kau. Nah, aku dan kau suka dan kau ini memiliki rima yang sama sehingga menimbulkan keindahan dalam kalimatnya. Terdapat 5 langkah dalam menulis iklan. Yang pertama adalah menentukan tema, yaitu menentukan barang atau jasa atau ajakan yang akan diiklankan. Yang kedua, memberikan judul yang menarik pada barang atau jasa, misal sabun colek Sunshine atau biskuit Beng Beng. Yang ketiga, membuat sebuah slogan untuk memperkenalkan produk, misalnya Sunshine, bersih bersinar. Keempat, membuat solusi dari masalah pembelinya. Misalnya, Sunshine membersihkan noda lemak membandel. Yang kelima, mengajukan harga. Misal, Sunshine bisa Anda dapatkan dengan harga Rp2.000 saja. Selain barang yang Ibu jelaskan tadi, kita juga bisa mengiklankan jasa. Misalnya jasa itu kursus atau laundry. Nah, itu merupakan jasa. Sedangkan untuk ajakan, itu misalnya ajakan untuk menggunakan masker atau menjaga jarak saat pandemi seperti ini. Oke, demikianlah video dari Ibu.
Video ini merupakan video terakhir dari rangkaian materi Bahasa Indonesia kelas 8. Sampai jumpa.